Ini jawaban A sudah ketemu min 0,17. Sudah ya, udah ketemu, udah di screenshot ya, udah ya semua ya. Kita lanjut soal B, pertanyaan B. Pertanyaan B saya ambil sini ya. Copy aja dulu. Bagaimana hubungan ya antara garis lintang dan rata-rata suhu? Nah, dapatnya tadi RS-nya adalah sama dengan minus 0,17. Minus 0,17 itu kurang dari 0, berarti negatif. Berarti ini korelasi negatif. Apa artinya korelasi negatif? Kalau variabel X meningkat, maka Y menurun. Artinya apa? Jadi hubungannya adalah jadi garis lintang kan X ya, garis lintang yang makin besar maka ya suhu rata-rata harian menurun. Ini jawaban B. Ya. Jadi karena ini korelasi negatif, jadi kalau dibuat grafik itu grafiknya negatif. Ini korelasi negatif kan gini menurun. Ya, berarti kalau variabel X meningkat, maka Y-nya menurun. Jadi garis lintang yang makin besar, maka suhu rata-rata harian menurun dan sebaliknya. Kemudian yang C, bagaimana tingkat hubungan antara garis lintang dan rata-rata suhu dari harian suatu tempat? Bagaimana tingkat hubungannya? Ya, untuk menjawab C ini, kita lihat tabelnya dulu. Tabel nih, kita ambil tabel ini. Untuk menjawab B ini, lihat tabel ini. Di sini kan ketemu R-nya, RS-nya itu sama dengan minus 0,17. Minus 0,17 itu di rentang mana? Berarti rentang ini. Min 0,17 itu di rentang nih. Jadi apa ini? Ya. Jadi korelasinya apa? Jadi korelasinya sangat lemah. Ya. Sangat lemah. Jadi jawabannya apa? Jadi tingkat hubungan antara garis lintang dengan rata suhu harian sangat lemah. Nah, ini jawabannya nih. B sama C nih. Silahkan screenshot dulu B sama C. Sudah di screenshot? Sudah? Kita lanjut lagi soal berikutnya ya. Udah di screenshot ya, lanjut ya. Udah. Lanjut ya. Terus berikutnya yang D. Hitung koefisien determinasi.
koefisien determinasi itu sama dengan R kuadrat. Rumusnya R kuadrat kali 100%. R kuadratnya tadi kan minus 0,17 dikuadratin kali 100%. Kita hitung. Nol koma 17 kalau minus dikuadratin kan tetap positif. Jadi 2,89%. Itu jawaban D. Jawaban E, bagaimana persen pengaruh garis lintang terhadap rata-rata suhu harian. Jadi ya, pengaruh ya. Jadi pengaruh garis lintang terhadap rata-rata suhu harian sebesar 2,8%. Jadi sangat rendah ya. Makanya dikatakan sangat lemah ya. Sedangkan variabel lain sebesar variabel lain sebesar 100 kurangi 2,89%. 97,11%. Jadi pengaruhnya itu sangat kecil. Ya, pengaruhnya garis lintang terhadap suara harian itu sangat kecil sekali. Pengaruh lain itu lebih besar, yaitu sebesar 97,11%. Pengaruhnya garis lintang dengan suara harian itu cuma 2,89%, sedangkan pengaruh lain itu lebih besar 97,11%. Dah, screenshot dulu jawaban D dan E. Jawaban D dan E, silakan di screenshot dulu. Sudah di screenshot ya, udah ya. Ya. Kita lanjut soal nomor 2. Sebuah perusahaan melakukan pelatihan penjualan 5 kali tiap tahun. Tiap karyawan bagian penjualan diwajibkan mengikuti pelatihan minimal 3 kali tiap tahun. Hasil penjualan tahunan sebagai berikut. Nama karyawan A, B, C, D, E. Banyak pelatihan ini sebagai X. Hasil penjualannya Y. Kita buat tabel peringkat ya, tabel peringkat. Kita buat tabel peringkat. Nah, variabel X diurutin ya, diurutkan. Ini diurutkan. Sama ini juga diurutkan. X-nya ini paling kecil 3. 3-nya berapa kali 2? 3, 3. 4-nya berapa kali 2? Juga 4, 4. Kemudian 5-nya 1 kali. Kemudian variabel Y diurutkan paling kecil 240. 240 cuma 1 kali. 250 2 kali. Kemudian 261 kali. Kemudian 271 kali. Ya, 271 kali. Terus kasih peringkat. Ini peringkat 1, peringkat 2, peringkat 3, peringkat 4, peringkat 5. Dah, screenshot dulu ini. Yang penting ini di screenshot dulu. Dah. Kalau sudah di screenshot, kita pindahkan tabel peringkat ini. Tabel peringkat dan data tadi saya pindahkan aja.
Terus ini saya pindahkan di sana. Nama karyawan. Ya, kemudian nama karyawan. Nilai ya tadi nama karyawan, banyak pelatihan itu X, banyak pelatihan sebagai XI, kemudian hasil penjualan YI. Nama karyawan ini dipindahkan ke sini. Karyawan A, B, C, D, E, XI-nya 3, 4, 5 dipindahkan aja. 3, 4. YI-nya 240. Kemudian 250, 270, 250, 260. Kemudian kita cari variabel X. Ini peringkat. Variabel X atau disebut U. Variabel Y itu V. Jadi nanti D sama dengan U kurangi V. Kemudian ini D kuadrat. Ya, kita cari untuk variabel X-nya itu ini dipindahkan ke sini, kita cek. Untuk 3, untuk X-nya 3 itu di peringkat berapa? Untuk X-nya 3 itu ada 2 di peringkat 1 dan 2. Ya, untuk X untuk 3 itu ada peringkat 1 dan 2, berarti 1 tambah 2 bagi 2 berarti 1,5. Terus ini 4 itu di peringkat berapa? 4 itu ternyata ada di peringkat 3 dan 4. Jadi peringkat 3 dan 4 berarti 3 tambah 4 bagi 2 berarti 3,5. Kemudian 5 itu ya peringkatnya cuma 1, yaitu di peringkat 5. 3 itu ada di 2 peringkat 1 dan 2 berarti 1 tambah 2 bagi 2 berarti 1,5. Terus ini 4 ada di 2 peringkat 3 dan 4. Jadi 3 ya, 3 tambah 4 bagi 2 jadi 3,5. Ya. Dah, terus variabel Y, kita lihat variabel Y. Variabel Y 240 ya. 240 dipindahin ke sini. Di peringkat berapa? 240 itu di peringkat 1. Hanya 1 aja ya. 250 ada di peringkat berapa? Ternyata 250 itu ada di 2 peringkat, yaitu peringkat 2 dan 3. Berarti 2 tambah 3 bagi 2 berarti 2,5. Kemudian 260 itu di peringkat 4. 260 ya ini 270 dulu, 270. 270 itu di peringkat 5. 270 itu di peringkat 5. 250 itu ada di 2 peringkat 2 dan 3, berarti 2 tambah 3 bagi 2, 2,5. 260 di peringkat 4. Nih. Sekarang U kurangi V, berarti 1,5 dikurangi 1, berarti 0,5. 3,5 kurangi 2,5 itu berarti 1. 5 kurangi 5, 0. 1,5 kurangi 2,5 itu min 1. Ya. 3,5 kurangi 4 jadi min 0,5. Kita kuadratkan berarti 0,5 dikuadratin ini dapatnya 0,25. 1 kuadratin 1, 0 dikuadratin 0, min 1 dikuadratin 1, 0,25
Min 0,5 dikuadratin adalah 0,25. Sigma D kuadrat sama dengan, berarti ini 1 tambah 1, 2. 2 tambah 0,25, 0,25 itu berarti 0,5 tambah 2, berarti 2,5. Nah, ini dapatnya 2,5. Terus gunakan rumus tadi, ya, menghitung korelasi, ya. Kita gunakan rumus ini, menghitung korelasinya, jawaban A. Nah, di sini jumlah datanya ada berapa? A, B, C, D, E. Berarti ini N-nya ada 5. Datanya ada 5. Berarti kita cari R sama dengan RS. R Spearman itu 1 dikurangi 6 kali D kuadrat. D kuadratnya adalah 2,5. Sigma D kuadrat 2,5. Dibagi N, N-nya 5, kurung 5 kuadrat kurangi 1. 1 kurangi 2,5 kali 6. 15. Dibagi 5 kuadrat 25 kurangi 1. 25 kurangi 1, 24. 24 kali 5. 120. Berarti RS-nya adalah 1 kurangi 15 bagi 120. 0,125. Jadi RS-nya adalah 0,875. Dah, screenshot dulu. Silakan di screenshot dulu. Sudah ya, udah di screenshot ya. Kita lanjut berikutnya. Jadi screenshot ya, lanjut ya. Kita jawab yang B, pertanyaan B. B, ini jawaban A sudah. Jawaban B. Bagaimana hubungan antara banyak pelatihan yang diikuti karyawan dan hasil penjualan? Bagaimana hubungannya? Ya, karena diperoleh R-nya, ya R-nya itu adalah 0,875. 875 itu berarti lebih dari 0. Ya, kalau lebih dari 0 itu berarti adalah berkorelasi positif. Ya, berkorelasi positif berarti kalau dilihat grafiknya itu naik. Artinya apa? Ya, kalau variabel X meningkat, variabel X meningkat, maka Y juga meningkat. Ya, meningkat dan sebaliknya. Kalau X-nya turun, ya Y-nya turun. Artinya apa ini? Hubungannya adalah, ya, artinya apa? Ya, jadi, ya, jadi semakin banyak, ya kan logikanya gitu. Semakin banyak pelatihan, semakin
besar hasil penjualan. Nih, semakin banyak pelatihan maka semakin besar hasil penjualannya. Bagaimana ya tingkat hubungan antara banyak pelatihan yang diikuti dengan ya hasil penjualannya. Ini tingkatnya ini gimana nih? Coba lihat datanya. Kita ambil tabel ini. Di sini R-nya kan tadi ketemu 0,875. Jadi 0,875 itu letaknya di mana? Berarti di sini. Berarti R-nya ini di antara 0,800 sampai 1,00. Berarti tingkat korelasinya sangat kuat. Jadi tingkat korelasinya sangat kuat. Ya, artinya apa itu? Ya. Jadi tingkat hubungan antara banyak pelatihan dan hasil penjualan adalah sangat kuat. Udah screenshot dulu nih. Baru kita jawab C sama D. Jadi screenshot ya, kita lanjut lagi ya. Udah di screenshot semua udah ya, lanjut. Yang D pertanyaan D ini D, ini E. Yang D dulu, hitunglah koefisien determinasi KD atau R kuadrat itu sama dengan R kecil kali 100%. Jadi R kuadratnya itu tadi 0,875 dikuadratin kali 100%. Ya. 0,875 dikuadratin kali 100% dapatnya 76,56%. Dah. Yang E. Berapa persen pengaruh pelatihan yang diikuti terhadap hasil penjualan? Jadi pengaruh banyak pelatihan terhadap hasil penjualan ya sebesar 76,56% ya. Sedangkan pengaruh variabel lain itu berarti 100% dikurangi 76,56%. Jadi pengaruh lainnya itu di luar faktor pelatihan itu 23,44%.
Jadi pengaruhnya itu sangat tinggi ya. Kalau banyak pelatihan, maka omset penjualnya juga makin tinggi. Ya, pengaruhnya itu 76,56%. Pengaruh faktor lain, variabel lain itu cuma 23,44%. Silahkan di screenshot dulu. Sudah ya, udah di screenshot ya. Udah, jadi screenshot semua ada ya. Untuk assessment 2, ini waktunya nyampe nggak ya? Saya ambil pilihan gandanya saja ya. Cukup nih kayaknya. Assessment 2. Ya, assessment 2 pilihan ganda dulu saya jawab. Perhatikan diagram pencah berapa bivariat berikut. Data ini kan grafiknya turun, korelasi negatif ini. Turun itu negatif. Ini tidak berkorelasi karena grafiknya berpencar. Ini turun, negatif juga. Ini sempurna, negatif, korelasi negatif, tapi sempurna, negatif sempurna. Korelasi negatif, tapi sempurna. Kenapa sempurna? Ini titiknya ini ketarik satu garis. Ini sempurna ya. Kalau ini korelasi positif karena naik. Ya. Ini korelasi positif juga naik. Ya. Screenshot dulu nih. Sudah di screenshot ya. Sudah. Kita lanjutkan lagi. Sudah di screenshot nih. Saya jawab pertanyaan nomor 1 sampai 5, 6 dulu. Data bivariat memiliki korelase paling lemah. Paling lemah itu ya paling lemah itu yang datanya tersebar ya, datanya tersebar ya. Yang paling lemah itu data titiknya itu tersebar. Kalau yang kok tidak korelasi itu jangan dilihat, bukan lemah, tidak. Yang datanya tersebar itu titik-titiknya tersebar itu nomor 1 itu tersebar. Nomor 6 ini tersebar. Ya, data nomor 1 dan 6 ini datanya tersebar. Dibanding nomor 5, nomor nih ya. Jadi yang tersebar ini antara 1 dan 6 ini paling, meskipun dia relasi positif tapi data titiknya itu tersebar. Ya. Jadi yang paling lemah itu yang data titiknya itu paling tersebar. Berarti antara 1 dan 6 tadi yang paling lemah adalah nomor 6. Data bivariat yang korelasinya sempurna. Yang sempurna tadi udah saya terangkan tadi kan, garisnya itu tertarik ya, titiknya itu betul-betul lurus, tertarik garis, satu garis, semua terikuti oleh satu garis. Ini sempurna. Relasi negatif tapi sempurna. Berarti ini jawaban nomor 4. Screenshot dulu nomor 1 dan nomor 2. Sudah di screenshot, kita lanjut soal berikutnya. Sudah di screenshot ya, lanjut ya. Data bivariat memiliki koefisien korelasi min 1 dan 0. Ya, kalau antara min 1 dan 0 itu grafiknya turun. Kalau antara 0 dan 1 itu grafiknya naik. Ya. Grafiknya yang turun itu ya. Yang turun itu nomor 1, nomor 3, nomor 4 juga turun, tapi ini sempurna ya. Dihitung atau enggak dilihat dulu. 1 dan 3 yang turun itu yang 1, 3. Nah, ada 1, 3 nih. Ya, 1, 3 itu yang turun. Yang 0 sampai 1 itu yang naik. Yang naik itu adalah yang positif itu nomor 56. 56. Ya, 56.
56. Udah screenshot dulu nomor 3 dan 4. Naik ya, 56. Yang turun 13, yang naik yang 0 sampai 1 kan naik. Tuh korelasi negatif 56. Udah di screenshot ya udah ya. Kita lanjut lagi soal berikutnya. Yang tidak berkorelasi tadi gambar nomor berapa? Yang tidak berkorelasi itu nomor 2. Tidak berkorelasi itu nomor 2. Data bivariat yang memiliki korelasi lebih kuat dari 1. Lebih kuat dari 1. 1 itu sebarannya kayak gini. Lebih kuat dari 1 yang sebarannya jaraknya ini nggak terlalu jauh. Nah, ini titik-titiknya ini tersebar toh. Tetapi ini sudah mendekati garis lurus, tapi ada yang lebih kuat daripada ini. Yang lebih kuat itu bisa nomor 2, 3. Nomor 3 ini kan titik-titik, jarak titik-titiknya dekat dengan satu garis. Terus nomor 5 juga bisa. Nomor 5 meskipun dia ada yang menurun, ada yang naik, nggak masalah. Ya. Nomor 1 itu kan jarak titiknya lumayan dekat. Cuma ada yang lebih dekat lagi, yaitu jarak titiknya nomor 3 dan nomor 5. Jarak titiknya. Titiknya dilihat titik-titiknya ini lebih dekat daripada nomor 1. Jadi jawabannya 3 dan 5. Ya, 3 dan 5. Pokoknya dilihat jarak titik. Udah screenshot dulu. Dia jarak titik makin dekat garis lurus. Itu yang paling kuat, ya lebih kuat daripada nomor 1. Udah screenshot dulu. Udah, kita lanjut lagi soal nomor 7. Data bivariat yang lebih korelasi lebih lemah daripada 5. Berarti pilih jarak titik. Kalau lemah itu jarak titiknya makin jauh dari garis lurus karena lemah. Jadi jarak titiknya ini makin jauh dari garis lurus. Coba lebih lemah dari 5. Coba 5, kita lihat gambar 5. 5 itu seperti ini. Ya. Lebih lemahnya itu berarti nomor 1 lebih lemah. Nomor 1 itu lebih lemah daripada 5. Dan lebih lemah lagi nomor 6, makin lemah nih, jarak titiknya jauh nih. Ya, kalau nomor 2 tadi tidak korelasi, jangan dilihat tidak korelasi. Jadi jarak titiknya yang makin jauh itu nomor 1 dan nomor 6 dibanding nomor 5. 1 dan 6. C, screenshot dulu. Udah di screenshot ya. Kita lihat soal berikutnya. Jadi screenshot ya, lanjut ya. Untuk melihat model regresi linear ini, ya kita jawab. Nih, ada yang X-nya, dilihat variabel X-nya. Kita lihat jawab ini ya. Korelasi positif itu cari variabel X yang positif. Variabel negatif, variabel X yang negatif. Ini yang positif itu yang variabel X-nya, ini variabel X-nya ini kan negatif. Itu masuk negatif. Nih, ini kan min. X-nya min negatif. Ini semua negatif. Ini X-nya positif. Positif itu korelatif positif. Ini positif. Nih. Ini negatif, X-nya negatif, berarti ini ke sana. Ini X-nya positif, berarti ke sini. Ini tidak korelasi, tidak ada X-nya. Tidak korelasi. Berarti yang variabel positif itu adalah nomor 4, 5, sama 7. 4, 5, 7. 4, 5, 4, 5, 7 ada nggak? 4, 5, 7. 4. . 4, 5, 7. 4. 5, 7. 4. 5, 7. 4. 5, 7. 4. 5, 7. 4. 5, 7. 4. 5, 7. 4. 5, 7. 4. 5, 7. 4. 5, 7. 4. 5, 7. 4. 5, 7. 4. 5, 7. 4. 5, 7. 4. 5, 7. 4. 5, 7. 4. 5, 7. 4. 5, 7. 4. 5, 7. 4. 5, 7. 4. 5, 7. 4. 5, 7. 4. 5, 7. 4. 5, 7. 4. 5, 7. 4. 5, 7. 4. 5, 7. 4. 5, 7. 4. 5, 7. 4. 5, 7. 4. 5, 7. 4. 5, 7. 4. 5, 7. 4. 5, 7. 4. 5, 7. 4. 5, 7. 4. 5, 7. 4. 5, 7. 4. 5, 7. 4. 5, 7. 4. 5, 7. 4. 5, 7. 4. 5
Tiga apa? Tiga negatif atau positif? Oh, tiga, sorry. Tiganya, sorry. Tiganya ini kan X-nya positif. Berarti ini ke sini. Yang positif berarti C, 3, 4, 5. Ya. Yang negatif, yang ini negatif. Negatif, ini negatif. Ini ke sini. 1, 2, 6. 1, 2, 6. Nih, B. Screenshot dulu nih. Screenshot dulu nih. Udah saya kasih tabel nih. Screenshot dulu. Udah ya. Pokoknya lihat X-nya. Kalau X-nya positif, ya variabel korelasi positif. Kalau X-nya negatif, itu korelasi negatif. Jadi screenshot ya, udah ya. Lanjut, nomor 10. Yang tidak berkorelasi tadi, nomor 8. Karena tidak ada variabel X-nya. Jawabannya screenshot dulu, ini jawaban terakhir. Silahkan screenshot, ini habis ini selesai. Yang urean dilanjutkan pertemuan selanjutnya. Kita jawab dulu yang pilihan ganda dulu. Silahkan screenshot, habis ini mati. Jadi screenshot ya, udah ya. Ya, untuk yang urean dibahas di pertemuan selanjutnya. Terima kasih, selamat sore.